Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Kawan Suara. Podcastnya Himanomi. Setelah sekian lama nih podcast Kawan Suara hiatus, akhirnya muncul kembali dengan wajah-wajah baru ya angkatan 2021 nih. Dan buat kalian ini yang belum kenal kita, kenalin nama aku dari Lafian, aku dari kelas C, ada partner aku. Halo semuanya, kenalin nama aku Elisa Septiana Azraka, aku dari kelas B. Oh iya Reza, sekarang di episode ketawa banget kali ini spesial Ramadan, udah berkoko-koko juga nih, udah gak bisa juga. Ini kita bakal undang narasumber kayak kami. Nah iya, narasumber kita kali ini itu ada cutting kita angkatan 2018. Iya, udah tahu lumayan jauh ya dari kita. Nah, narasumber kita kali ini juga seorang mantan kahim. Iya, benar banget tuh, mantan kahim, Kabinet Sahitya Aji. Langsung aja kita panggilkan Mas Dava Putra. Halo semuanya. Halo Mas Dava. Iya, halo. Alhamdulillah baik. Gimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, aku sekarang jadi narasumber nih di podcast, dan alhamdulillah buat teman-teman semua ini podcast saya Himanomi tepat 1 tahun ya, 1 tahun terbentuknya dari podcast saya Himanomi. Baru tahu kan kalian kan? Iya. Semua kedepannya juga ada lagi. Iya, benar banget. Kita tadi udah nge-spill sedikit tentang Mas Dava. Nah, aku pengen Mas Dava kenalan lagi yang lebih jelas gitu, lebih lengkap. Oke. Ya, halo semuanya sobat suara, halo semuanya, selamat siang semuanya. Perkenalkan, namaku Dava Putra Swastra, aku dari angkatan 2018 yang udah dibilang sama podcaster, dan asalku dari Jakarta, logat aku Jakarta banget, pakai bahasa Indonesia banget, sedikit pakai bahasa Jawa tapi dikit aja gitu sih. Itu main jauh ya, lumayan. Iya, jauh. Jauh banget itu. Iya, anak sama kayak aku sama Reza. Emang Elisa sama Reza dari mana nih? Dari Klaten. Oh, dari Klaten. Kalau Elisa? Aku deket kayaknya lu satu provinsi deh sama Mas Dava. Oh, satu provinsi. Iya, aku Serang Banten, Mas Dava sama. Iya, benar. Kita kan tadi udah kenalan, Mas Dava itu mantan kahim gitu ya. Iya, mantan kahim tahun kemarin. Nah, sekarang kan udah nggak jadi kahim lagi. Iya. Kalau boleh tahu nih kesibukannya ngapain sekarang? Iya, semenjak aku lengser ya dari kahim, semenjak udah jadi dimisioner kahim ya, aku sih fokusnya emang skripsian ya, karena udah semester 8 juga, udah angkatan 2018 juga, angkatan yang udah tua ya di sini ya, walaupun ya ada angkatan 17 juga dan 16, tapi ya udah termasuk tua juga, udah punya 4 adik tingkat, 4 adik tingkat, dan selain skripsi sih, aku sekarang ini sih lagi nyoba nyambi pengalaman kerja sih, lagi kerja di Asalam Market gitu. Mungkin ya dari Reza sama Elisa tahu nggak tahu ya? Belum tahu, coba boleh dikasih. Ya, jadi tuh kalau anak Tania nih, Tata Niaganya Pendidikan Ekonomi itu udah lumayan familiar lah sama Asalam itu. Jadi Asalam itu tuh suatu hypermarket gitu, yang salah satu terbesar di Surakarta. Nah, kenapa dari aku, terus ada juga beberapa angkatan itu kerja di sana gitu kan, kerja kontraknya nggak lama tapi cuma beberapa bulan aja. Nah itu jadi Tania itu ya, itu kalau belanjanya nanti kalian tahu semester 4 itu kalian istilahnya magang di Tania, itu belanjanya biasanya di Asalam Market, atau dulu biasanya itu namanya tuh Goro Asalam gitu. Jadi ya itulah kesibukanku untuk akhir ini. Nah kalian apa nih kesibukannya? Jadi kita Reza dulu deh. Iya. Sekarang sebenarnya cuma Rapat. Berarti anak organisasi ya. Oke, siap. Aku juga sama sih, kebetulan satu organisasi juga. Oh, satu sama organisasi. Reza, satu hibur, satu BEM. Terus sekarang juga sama nih kesibukan berdua di podcaster, jadi podcaster Kawan Suara. Kita kan tahu Mas Dava ini angkatan 2018 gitu ya, gimana udah pernah merasakan kuliah offline gitu.
Iya. Aku mau tanya, dulu pas kuliah offline itu ada bedanya dari mas antara kuliah offline sebelum Ramadan dan setelah Ramadan gitu? Maksudnya dalam masa Ramadan gitu, bedanya apa? Kalau di nuansa Ramadan ya, aku garis bawain di nuansa Ramadan. Jadi dulu aku semester 2 itu pernah nyobain puasa di kampus ya, di kampus. Nah, sebenarnya enaknya itu kan kalau misal kita kuliah online ya, kita kuliah online itu kan kita ya puasa di rumah kan, bareng keluarga, kita bareng adik-adik kita, bareng kakak-kakak kita, bareng orang tua kita. Tapi kalau offline itu serunya ya, kalau puasa itu bareng-bareng, jadi lapor bareng, kita cari sahur bareng, terus buka juga bareng. Jadi kayak di daerah kampus itu daerah Goresan ya, terus juga di belakang kampus lah. Aku kan juga ngekosnya dari dulu itu di daerah belakang kampus. Tim belakang kampus aku, bukan tim gerbang depan ya, karena gerbang depan tuh sepi, jadi aku nggak mau. Dan kalau jalan pun nyari makan tuh biasanya tuh susah. Nah, bedanya yang paling beda itu sih, jadi kayak apa ya, kita puasa di enak gitu bareng-bareng sama temen. Sepi kan kita juga di kuliah kan anak rantau kan sepi ya, tapi ketika kita ketemu temen ya itu ngobatin rasa rindu kita gitu sama orang tua kita. Kita benar-benar nyari sahur bareng jam 3 sama temen ya kan, jam 3 sama temen itu nyari sahur, terus pas buka itu kita juga nyari takjil bareng. Dan kalau di UNS tuh ini biasanya di daerah Blueford ya, kalau kamu kayaknya sekarang udah nggak ada, tapi dulu waktu aku semester 2 itu banyak banget yang danusan danusan takjil. Jadi masih ada. Cuman nggak begitu banyak. Dulu tahun 2020 itu udah nggak ada, 21 juga nggak ada. Ya kalau sekarang kayaknya udah ada ya. Nah dulu tuh ramai banget itu jualan takjil, dan ya seru aja sih. Serunya lebih dapat kalau misal Ramadan di kuliah offline ini. Dan juga pas ngejalanin poker ya kayak seperti ini kita gitu kan, enaknya juga bisa ketemu teman sih. Itu sih yang bedain ketika kuliah offline dan online pas puasa. Kalau dari itu juga sama sih, seru banget kayak sahur bareng cutting, Iya. bareng ngapa, bareng tetangga kos. Iya. Iya, benar. Sahur gitu. Iya. Gitu. Oh iya, buat Mas Dava sendiri nih, kan tadi kan ngomongin sahur, ngomongin dari bukaan. Nah, ada tempat yang recommended gak sih buat kita yang masih baru-baru banget ngerantau nih? Murah. Iya, Murah ya. Budget kos. Oke, kalau misal sahur ya. Kalau sahur itu aku rekomendasiin ke kalian itu, kalau kalian tahu Asgros, itu dulu Asgros. Kalau sekarang tuh namanya Red Palm. Red Palm. Nah, itu di depan, ya di depannya Red Palm itu ada yang jualan ya sayur-sayuran, makan-makanan gitu kan, lauk. Nah itu murah. Itu untuk sahur ya. Karena kalau menurutku sih, kalau sahur aku sih biasanya makannya apa aja. Karena kalau gimana ya, kalau sahur kan ya dalam keadaan ngantuk gitu ya. Kita ngantuk, bangun jam 3 dan bangun pun juga kaget gitu kan, aduh bete banget ya kan, bete. Jadi makan seenak apapun, semakan nice spice pun kan jadi gak enak kayak KFC pun. Walaupun di rumah kan pernah juga sahur pakai KFC, jadi kayak sama aja gitu. Ya udah, yang penting murah gitu kan, yang penting murah, apalagi bareng sama temen gitu kan. Paling sahur di itu, di Repam, coba aja. Pokoknya di sepanjang jalan sini nih Ngoresan itu banyak. Tapi kalau Surya itu ya sekarang sih lumayan sepi, walaupun dulu banyak. Terus kalau buka itu ya paling rekomendasi tergantung kamu mau langsung makan apa enggak. Kalau aku sih tim yang biasanya langsung makan, biasanya iya makan di tempat. Enggak yang makan takjil dulu terus itu, jadi aku langsung makan ya, juga nakes ya. Cari yang langsung kan. Paling kalau aku biasanya buka itu di Kumlot UNS itu kan waktu ya, parut banget ya. Kayak nasi, tapi sambelnya jangan banyak karena kan habis puasa itu sih paling rekomendasi. Terus juga ada APB itu juga enak, itu juga murah. Iya, APB juga rekomendasi banget. Teman-teman sobat suara ya, note banget, dicatat deh biar nggak bingung nanti kalau nyari sahur atau nyari bukaan. Iya, betul. Tadi kan cerita tentang kehidupan selama puasa gitu. Nah, aku mau tanya tentang kelas di kuliah offline pas puasa gitu. Ada bedanya nggak mas sebelum puasa gitu?
kelas offline sebelum puasa sama sesudah puasa ya. Kayaknya kalau misal kelas kita kelas itu, kan aku juga baru nyobain itu kan semester 2 ya. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah itu awal aku himanomi juga. Kelasnya bedanya sih cuma jam pelajarannya aja, jam mata kuliah. Jadi yang biasanya satu SKS itu berapa ya, 60 ya apa 40 ya? Tergantung 50 ya? Yang biasanya? Yang reguler. Iya, yang reguler kan 50 SKS, 50 SKS, sebanyak banget. 3 SKS, 1 SKS itu 5 menit, tapi kalau bulan Ramadan itu biasa dikurangin jadi 30 menit atau 30 menit. Aku lupa banget. udah lama nggak kuliah offline juga, dan ya itu sih bedanya, cuma di jam mata kuliahnya aja, jadi 1 SKS itu dikurangin gitu. Nah kalau kalian selama puasa kelasnya gitu ya, online ya? Enak nggak kuliah online pas puasa? Enak. Jadinya fleksibel gitu. Iya. Sambil rapat, sambil tidur. Sambil bisa. Iya, kayak gitu sih, lebih fleksibel ya kalau online itu. Apalagi sekarang apa serba Zoom. Iya, apa-apa Zoom. Jadi ya enaknya juga kuliah offline, jadi kayak ngeliat langsung teman-teman kita ya kan, bercanda langsung. Terus juga kalau misal online tuh ya gimana ya, kita nggak bisa ketemu sama teman, kita juga pahamin materi juga susah, apalagi pas puasa nggak sih, kayak kan ngantuk, lemas. Terus lucunya kalau dulu aku pernah ngerasain juga kan kuliah online itu pas puasa. Nah lucunya biasanya kan cewek-cewek beda sama cowok-cowok ya. Kalau cewek-cewek tuh setahu aku ya, itu kalau misal udah sore terus pas puasa itu nyiapin makanan, bener nggak? Bener kan? Nyiapin makanan bukaan buat ibu bapaknya gitu kan, bantu ibu. Nah lucunya tuh kalau misal kelas sore sekitar ya jam 3-an, itu yang cewek-cewek itu udah pada ninggalin tuh. Temanku dicariin, ditanyain, itu udah bodo amat soalnya. Ya gimana ya, dia nyiapin makanan buat keluarganya gitu. Yang lucunya kan kalau cowok-cowok kan tinggal terima jadi kan kalau di rumah gitu. Lucunya kalau misal kuliah online pas lagi puasa. Gue baru tahu ya. Iya. Ini banget sih, wah baru tahu, kayak pengen juga nggak sih ngerasain kayak gitu kuliah offline. Seru banget bakal ketemu teman-teman kayak gitu. Yang buat bapak kamu gini depan offline. Iya. Cepat offline. Soalnya ini udah ada beberapa fakultas juga kan. Ada offline juga, ada FH, ada FEB ya, semoga FKIP ya bisa offline ya. Kasihan nih angkatan 2020 yang belum ketemu teman-temannya. Iya, betul banget. Oh iya, Mas Dava kan yang seperti kita tahu ya, mantan kahim gitu. Pasti kan selama perkuliahan itu nggak cuma belajar, tapi juga pasti sibuk rapat sama kegiatan organisasi lainnya kayak gitu. Nah, bedanya organisasi saat Ramadan dan sebelum Ramadan itu apa kalau secara offline gitu? Secara offline ya? Iya. Bedanya kuliah biasa, kalau pas kuliah biasa. Kalau kehidupan organisasi, kehidupanku lah ya. Yeah. Kehidupanku kalau pas puasa sama enggak gitu. Nah, ya kalau dari aku sih yang paling beda itu ketika puasa ya, kita ngejar poker itu gak tahu kenapa ya. Kita ya kayak nggak sesemangat ya. Nggak kayak semangat pas kita nggak puasa gitu. Jadi kita ngelakuin ya dalam keadaan haus, lapar, dan banyak momen yang emang kita miss, kita lupa ini, lupa itu, terus nggak benar-benar berenergi gitu. Nah biasanya kalau pas kuliah offline pas puasa itu, kalau dari organisasi itu kan paling sorenya. Kan kalau sekarang ini kan kalau ada poker online itu kan mereka itu biasa menyelenggarakannya hanya di hari weekend. Ya kan, Sabtu Minggu doang kan. Nah kalau misal offline itu kuliah dari pagi sampai sore. Nah sorenya itu poker. Itu bedanya itu, dan ditambah kita lagi puasa dan jalannya itu sore. Nah itu ya salah satu keenakan di offline juga sih dibanding sama
online juga, dan pas offline terus ngerjain poker juga biasanya kita enaknya tuh bukber bareng. Jadi selesai kita poker, udah kita rapat, kita ini, kita itu, kita nyiapin materi, kita nyiapin pembicaranya dan lain-lainnya. Habis itu kita buka puasa bareng gitu. Jadi seru banget. Jadi yang enaknya itu sih lebih banyak kebersamaan gitu. Sama teman, apalagi pada saat puasa juga kan kita jadi nggak berasa sedihnya gitu kan, kadang sedih ya kalau misal rantau gitu orang tua. Iya, kalau ngerantau apa sendiri, terus puasa sendiri. Oke, kalau misal kita hal-hal biasa, nyari makan biasa, tapi kalau puasa kan kita dari kecil ya. Dari kecil kita udah puasa bareng sama keluarga, kita udah disiapin sama keluarga. Tapi ketika rantau gitu kan, apalagi yang rantaunya kayak aku kan jauh kan di Jakarta, aku kalau pulang itu kan 1 semester 1 kali. Biasanya kan kalau yang rantaunya Klaten kayak Reza terus kayak di Boyolali gitu kan, itu kan laju bisa kan, jadi pulang bisa cepat. Itu sih yang paling gue rasain kemarin gitu. Dan ya dicoba aja poker poker offline pas lagi puasa dan lagi kuliah itu mantap. seru banget. Kalau misalkan emang nanti kita bakal melaksana gitu poker lagi offline dan juga lagi puasa, dari Mas David sendiri ada nggak sih kayak tips and trick biar nggak mokel ya? Nggak diam-diam. Ya apa ya tipsnya itu, ya jadiin pada saat kita poker itu jadi seru gitu. Jadi kalau kita seru nih, misal kayak ini nih, kayak kita lihat jam nih, tiba-tiba di jam 2. Ya kan? Tadi kita lihat jam berapa? Jam 1 ya. Kita lihat jam 1. Jadi buat seru aja gitu, jangan jadi kayak aduh, ya elah tinggal 3 jam lagi. Ya lah masih 3 jam lagi. Ya, maghrib udah lama banget nih, udah lama banget gitu kan. Yang paling ini. Terus juga kalau dulu ya aku kuliah offline pas lagi puasa itu berasa banget, soalnya kita ya dengerin dosen ngomong, kita ngerjain soal kalau ada kuis dadakan. Nah kalau misal lagi poker kan kita nggak lagi ngapa-ngapain juga kan, jadi kalau sorenya itu jadi ada kegiatan daripada kita tidur ya. Tidur emang kalau lagi pada puasa kan ibadah, tapi kan kalau bisa tidur terus kan nggak bagus ya. Kita jadi nggak ibadah kan, jadi tidur mulu. Nah kita jadi poker, kita ngejalanin waktu tuh pada saat puasa tuh ya salah satu biar ada tidur. Iya, nggak tidur biar ada aktivitas juga daripada ngabuburit juga ya kan, ngabuburit yang ujung-ujungnya beli takjil yang mahal-mahal gitu loh. Yang mahal-mahal ngabisin kantong mahasiswa gitu kan. Nggak anak friendly banget. Nah iya, ini kayak kita ngejalanin poker gitu. Sebenarnya nggak harus ngejalanin poker juga nggak apa-apa, yang penting kita juga di organisasi ya. Malah itu dijadiin kayak waktu buat kita ngisi waktu luang kita selama Ramadan gitu loh. Selain ibadah ya, emang ibadah ada wajib kan gitu sih. Ini banget ya, seru banget nih dengerinnya. Iya. Ya ayo. Makanya belum pernah ya bener-bener. Belum dong. Belum. Ketemu sama teman udah belum? Udah. Iya. Kalau ketemu aku kadang-kadang kayak masih siapa itu kata kita. Nah bedanya kan kamu 21 kan lulusnya baru tahun kemarin ya? Iya. Nah, itu kan pernah ngerasain juga kan puasa di sekolah? Aku puasa libur sih. Libur ya? Kamu? Enggak sih. Belum pernah coba ya? Paling 2 minggu awal tuh masuk sekolah. 2 minggu awal masuk. Itu juga lumayan sama mungkin ya pengalamannya kan lagi puasa sekolah, lagi puasa proker gitu. Itu bedanya di rumah. Oh iya sih. Iya, Kalau ini kan rantau ya, jauh ya rantaunya. Jauh banget. Udah itu balik ke perkuliahan dan organisasi. Iya. Jadi Mas Deva sendiri cara mengatur waktu gitu ya antara perkuliahan dan organisasi itu gimana sih Mas di bulan puasa? Lagi kalau offline gitu kan ya. Iya. Ya nggak bisa ditinggal lah, kalau online kan bisa disambi gitu loh. Oke, kalau bahas pembagian waktu kuliah sama organisasi ya. Nah, kalau menurutku sih pembagian waktunya itu lebih sulit ya pada saat kita puasa. Soalnya ya di puasa ini
kita itu tuh lebih banyak waktu males, waktu tidur gitu kan. Ada waktu luang kita tidur. Nah, kalau misal aku dari dulu gitu di semester 2 itu bagi waktunya di antara kuliah dan organisasi ya biasanya dari pagi sampai siang itu ya aku fokus kuliah gitu, jadi hal-hal yang berbau organisasi ya aku nggak aku pakai dulu gitu, nggak aku pikirin dulu, aku fokus dengerin Pak Darno lagi ini ngejelasin ya. Dulu aku diajarin matematika ekonomi dulu ya, ada kan ya matematika ekonomi. Nah terus baru abis itu sorenya itu kita ngejalanin poker. Nah walaupun lagi puasa tapi kita tetap juga kita ngejalanin poker. Nah dulu itu poker yang pernah aku jalanin itu ada di PSDM. Dulu kan aku pas kalau offline ya, itu kan semester 2 itu aku masuk ke PSDM. Nah dulu itu poker yang aku jalanin pas saat puasa itu ada pelatihan MC. Nah pelatihan MC yang sekarang GPS ya, Good Public Speaking ya. Yang sekarang GPS, dulu aku juga ada pelatihan MC itu puasa-puasa itu ya kan. Gering-gering gitu kan. Moderator pas itu teman aku juga. Nah sehabis itu sorenya ya berbuka. Nah terus jangan lupa tarawih juga. Nah biasanya baru abis tarawih itu kita rapat. Itu jadi pembagian waktunya kalau pada saat puasa gitu. Soalnya kalau misal nggak puasa di bulan-bulan biasanya kan kita kalau rapat itu bisa di sorenya atau enggak kita bisa di malamnya jam 7 ya kan, jam 7 kita bablas gitu kan. Nah itu kan ini kan ada tarawih ya kan. Nah jadi pembagian waktu biasanya sih gitu, jadi pagi sampai siang kita kuliah dulu, terus kita ngerjain poker, terus ada waktu luang ya kita gunain buat ngerjain tugas ya. Ngerjain tugas atau bikin PPT dan lain-lain itu buat presentasi. Terus habis itu kita berbuka, terus tarawih dulu. Nah baru kita rapat yang buat ngejalanin dari pokernya itu kita biasanya habis tarawihnya. Itu biasanya yang aku lakuin selama jadi pengurus di suatu organisasi gitu biasanya. Hektik banget ya Reza ya kalau offline itu ya, kayak nggak bisa disambi-sambi deh, nggak bisa kayak santai gitu, nggak bisa. Harus kayak takut-takut gitu ya. Kuliah rapat ya, pura-pura. Kalau dari kita juga kalau ini sama sih, biasanya rapatku mulai habis tarawih jam 8, yang bisa itu jam setengah 8 itu udah mulai rapat, mundur jam 8. 10. Oh enggak. Janjiannya jam berapa baru mulai rapat jam berapa gitu ya? Di malam sih. Tapi ya kalau dilihat-lihat atau dari pengalaman yang Mas David sendiri tadi tuh, kalau di kita nggak terlalu hektik gitu ya, kelihatannya iya masih terlalu fleksibel. Masih online juga sih. Salah satu keenakannya online itu ya fleksibel ya kan. Tapi saking fleksibelnya kadang ya jadi gimana ya? Jadi makin malas. Tapi kalau udah offline itu benar-benar. Soalnya pas kalau misal online itu kan kita kuliahnya masih bisa disambi ya, masih bisa kita ngerjain tugas, terus masih bisa kita mikir poker. Kita pada saat kuliah juga masih bisa rapat. Itu aku ingat banget, aku dulu tahun kemarin 2021 sama tahun 2020 itu kuliah tuh masih aku bisa sambil rapat gitu. Lagi mimpin rapat PHT sama rapat Ecofair dulu ya. Terus tapi di semester 2 itu pada saat kuliah offline itu ya aku kuliah benar-benar gak bisa disambi, dan rapat pun ya habis kuliah itu. Jadi emang ya kuliah itu penting banget gitu loh kalau kita lagi di dunia perkuliahan ini. Jadi organisasi ya mengikuti aja gitu sih. Bisa buat pelajaran banget nih buat aku, Reza sama Sobat Suara. Yeah. Buat gambaran gitu ya, nanti kalau offline bakal sehektik apa, apalagi organisasinya gak cuma satu gitu. Iya. Reza Dulu aku offline aja walaupun cuma satu ya, aku kan cuma di himpunan aja, nggak nyoba BEM dan lain-lain. Itu aja udah gitu. Setiap Reza ya. Setiap pulang kuliah pengen teriak gitu kan. Setiap 1 minggu pengen healing gitu kan. Setiap malam pengen nongkrong sama teman gitu, saking padatnya kalau offline. Makanya ya biasain aja sih. Takutnya ya dari angkatan kalian gitu, angkatan 20 kaget kalau tiba-tiba offline gitu kan. Soalnya tiba-tiba bersempat. Gimana kayak udah lepas kuliah, udah lepas.
Emang ada yang sampai 4 ya? Itu dia sih pokoknya. Mungkin mikirnya mau masuk online lah, ambil semua. Iya, gitu. mau masih online. Iya. Kalau masuk offline Kaget. Udah resign. langsung Makasih healing. Masih banyak Iya, kan. tadi kan ngomongin nongkrong juga nih. Hmm. Anak-anak kos itu kalau nggak nongkrong kayak kurang, ada yang Iya. kurang gitu ya. Kalau malam itu biasanya baru berangkat nongkrong jam 9 gitu, atau nggak jam 10 baru berangkat nongkrong. Nah kalau Ramadan itu kan pasti banyak banget ya Reza ya, ajakan bukber. Gak bukber gak puasa, gak bukber gak Ramadan. Nah tips and trick dari Mas Dawa sendiri nih kalau pas lagi Ramadan itu gimana sih cara ngatur keuangan biar tetap nggak kanker atau kantong kering. Kantong kering iya, kantong kering. Kan pastinya kayak kesini bukber, apalagi Mas Dawa pasti relasinya luas kan ya, pasti banyak banget nih yang ngajak bukber. gitu. Iya, boleh dong kasih tips and trick kita yang tahu suara rantau nih, dan juga sobat suara nih, pasti banyak banget kan yang rantau. Oke. Tentang manajemen keuangan ya. Iya betul. Manajemen keuangan pada saat bulan puasa yang menghadapi bukber yang banyak gitu. Iya. Nah, sebenarnya satu tips aja gitu loh. Kalau kita ngatur keuangan, tentunya yang satu punya keuangan ya. Itu harus pasti tuh. Misal kamu nggak apa-apa minta aja ke orang tua, mah aku butuhnya segini buat bulananku. Pak, aku butuhnya segini, kasih tahu butuhnya. Nah, terus kalian hitung dulu tuh. Kalian hitung buat makan itu habisnya berapa, terus buat nongkrong habisnya berapa, terus buat belanja keperluan kos, belanja ini, belanja itu gitu kan, check out Shopee gitu kan. Kan harus bilangnya apa? Lagi ada tanggal Iya, 4 4 3 3 2 2 1 1 kan. Nah, terus yang selanjutnya itu udah misal kamu dapat duit segini nih. Nah, itu pasti kan ya jarang kan kalau ada bonusnya ya. Jarang kalau ada bonusnya biasanya ya. Jarang ada bonusnya. Nah, kalau biasanya kalau mahasiswa rantau kan dikasihnya ya per bulan. Nah, kalau yang enggak kan ya paling enggak itu setahu teman-temanku ya dikasihnya juga per bulan, terus dikasihnya kadang per minggu juga. Nah, kalau di puasa ini utamain kalau buat yang nggak rantau itu sahur itu ya di rumah aja, sama buka itu harus apa ya, banyakan tuh di rumah aja. Itu kalau yang nggak rantau ya, buka ya udah di rumah aja gitu, gratis ya kan, tinggal makan gitu, makanan ibu sama orang tua. Ibu orang tua. Makanan orang tua, sorry. Libet. Makanan orang tua, udah. Nah, tapi kalau yang rantau, nah, kalian kan banyak ajakan ya. Banyak ajakan. Misal dari ajakan organisasi ini, terus dari circle ini, ya kan? Terus dari circle basket misal, yang olahraga, terus yang seni, yang ini, yang itu. Nah, kalau bisa satuin aja. Oh kan bisa satuin aja. Bisa. gitu ya. Nah, boleh. Iya, dikomen semuanya. Kayaknya ini sama deh, kayak si Kang Isul ini bisa deh gabung deh. Langsung aja. Misal contoh, aku bubur sama teman kos. Terus ternyata aku ada ajakan juga bubur sama anak akuntansi gitu, misal ya, teman Jakarta. Nah, ternyata teman kos ini aku itu orang Jakarta gitu. Nah, jadi aku satuin aja gitu, ayolah bubur bareng aja gitu. Terus juga kalau puasa tuh ya tadi aku kan timnya yang langsung makan ya. Jangan langsung makan, nggak makan takjil dulu. Kan biasa ada tuh yang buka tapi harus takjil dulu ya. Nah, iya. Harus bikin tekor. Jadi ya manajemen uangnya ya itu aja sih. Kalau misal bukber, kalau bisa disamain aja, disatuin. Terus juga kalau yang kalau yang bukbernya kebanyakan ya kadang ditolaknya nggak apa-apa loh. Itu ajakan-ajakan kalau emang kalian lagi nggak ada uang, kalian lagi lagi bote ya, kalau dia kan bote, jadi nggak ada uang, kayak kanker itu lah, kering itu nggak apa-apa, ditolak aja gitu loh. Nah, terus aku ada juga nih, misal kalau kalian nggak bukber ya, misal lagi nggak bukber,
taruhlah seminggu kalian bukber ada 3. Biasanya kan gitu ya, ada 3. Kalau nggak di Sabtu, Minggu, Jumat, ya kan. Nah, aku ada tips yang worth it banget ya, dipakai sama anak-anak. Coba kalian kalau nggak bukber itu kalian buka di masjid. Nah, iya. sekalian dapetin kajian-kajian ya. Enggak, buburnya itu di masjid sekalian. Nah, iya. Sekalian di masjid ya. Kajian nggak dapet ilmu, makan juga ya. Itu aku punya tips buat kalian, apalagi yang mahasiswa rantau, itu coba kalian buka di masjid. Terus juga iya. Kalian coba di masjid karena itu enggak takjil juga kadang di sekitaran kos ya, di sekitar belakang kos ini itu banyak juga loh yang nyediain free takjil. Terus juga enggak selain takjil itu dia juga makanan berbuka juga banyak gitu. Jadi ya kalian muter-muter aja lah gitu, daripada kalian nyari takjil ya kalian dari masjid. Nah, iya. Dari masjid yang ada takjil. Itu sih yang bisa kalian tiru lah ya. Oke, ini banget ya, sangat berguna banget nih. Kos ya, yang menghemat uang gitu, yang hiburan. Iya, apalagi kalau udah bau-bau kanker nih, udah bau kanker, langsung cari masjid aja. Gitu. Iya, benar banget. Intinya harus berani nolak juga ya, kadang kalau emang kalian udah budget ini seminggu, kalian sahur itu berapa, buka itu berapa, bensin kalian berapa, ya kan? Kalian bawa motor ya, bensin kalian berapa, terus nabung kalian berapa, terus ya sisin aja buat bukber gitu, misal 500 atau 400 gitu kalian sisain dan harus benar-benar dipakai aja gitu. Jadi harus benar-benar dimanage dan dilaksanain dan harus benar-benar disiplin gitu loh. Itu sih yang tips dari Mas Jaka. Oke, seperti kita tahu nih Mas Jaka, Bisu udah berapa tahun? Berapa namanya? Di Solo. Oh, di Solo. Aku tuh maba itu kan tahun 2018. Ini tahun 2022. Jadi udah hampir 4 tahun aku. 4 tahun. Iya. Pengalaman banget ya, berarti udah apal banget nih sama Solo berarti. Ya nggak terlalu apal banget. Soalnya tuh kan aku di Solo itu kan semester 1, semester 2, semester 3, terus semester 4 kan lagi kemarin COVID, terus aku pulang tuh ke Tangsel, terus semester 5 aku balik ke sini, 6 aku di sini, 7 di sini, terus 8 lagi di sini gitu. Skip berapa semester doang? Ya 1 semester. Itu cukup lama lah ya. Aku mau tanya, ada tadi suka buka buat anak kos yang rantau itu jauh di Jakarta ke Solo itu apa aja sih Mas suka dukanya? Sukanya dulu deh, sukanya dulu. Sukanya ya? Iya. Sukanya kalau jadi anak rantau ya, jadi ngekos itu yang pertama dan paling utama, yang paling benar-benar dirasain ya sama anak kos itu bebas. Bebasnya itu, kita mau tidur jam berapa aja, kita mau pergi kemana aja, asalkan ya asal ngabarin ya orang tua yang ada di rumah. Itu kita yang pertama itu bebas, yang paling kita suka gitu kan. Terus juga kita tuh waktunya tuh apa ya, fleksibel gitu dibanding kita di rumah. Kita keluar biasa kan kalau di rumah ya. Ini aku walaupun cowok tapi aku juga kadang tuh suka dibatasin. Misal jam 12 harus pulang kalau di rumah. Tapi kan kalau ini kan yang aku bilang itu loh, sukanya itu bebas. Terus juga yang kedua yang biasanya tuh paling besar tuh kita tuh belajar mandiri. Karena kan kita nggak selamanya ya, kita itu bergantung sama orang tua kita, ya kan. Orang tua kita nanti bakalan tua, orang tua kita bakal ninggalin kita. Nah, ngekos ini, ngerantau ini tuh salah satu yang bikin kita mandiri. Dan jujur aku di SMA emang udah pengen ada niatan itu ngekos yang langsung sekalian jauh, gitu loh. Jadi walaupun aku di Tangsel, itu aku pengennya di yang selain Jakarta, Bogor gitu. Selain Jakarta sama Bogor sama Banten. Pokoknya selain itu aku pengen ngambil dulu tuh, aku juga pengen ngambilnya Unpad sama Undip sama UGM dulu. Tapi alhamdulillah keterima 2NS, itu yang sukanya. Selain kita bisa bebas sama mandiri gitu kan. Itu kan kayak poin pentingnya banget tuh. Kita di kosan. Jadi anak kos. Ya. Jadi anak kos, jadi anak kantor. Nah, tapi yang dukanya, kita bahas dukanya pasti kan banyak banget ya, apalagi yang puasa ini ya.
Nah, kalau yang pas puasa aja deh aku garis bawahin kalau gak enaknya itu kita ya apa-apa sendiri. Kadang sahur sendiri, kadang buka sendiri gitu kan. Itu gak enak banget. Tarawih juga sendiri. Yang kita dari kecil, dari kita SD kita tarawih bareng temen, kita bareng ibu bapak. Terus juga kita bukanya tuh bareng. Kayak satu menu nih banyak nih ya, ada ayam, terus ada nasi, ada goreng kentang, terus ada tempe orek, terus dijadiin satu terus ngumpul bareng gitu. Karena menurutku tuh Ramadan ya, bulan puasa itu dimana kita tuh deket-deketnya sama keluarga, ya enggak? Bener kan? Kita yang dulunya semisal di waktu-waktu biasa itu kita makan tuh sendiri tuh dalam artian kita ngambil makan terus kita bawa ke kamar. Terus orang tua kita juga kan makannya di kantor, ya kan? Iya. Terus kakak kita ambil makanan terus makan di kamarnya, atau makan di luar sama pacarnya, sama temennya. Nah kita benar-benar individualis banget tuh 11 bulan. Nah di bulan Ramadan kita kan bareng, sahur bareng, satu menu bareng-bareng, terus kita buka juga bareng. Nah tapi kita ngekos, kita ngerantau, wah udah itu semua hilang. Makanya tips juga buat aku biar dari kalian nanti buat sobat suara yang akan menjalankan ibadah puasanya ketika kalian ngekos nih, ketika kalian menjadi rantau, entah itu ketika kalian kuliah, walaupun ketika kalian kerja, itu ya usahain momen-momen kayak gitu, walaupun emang hilang momen kita bersama keluarga, tapi kita cari keluarga baru gitu. Gak cari sih, tapi lebih ke ya nemuin aja keluarga baru selain keluarga kita yang asli gitu. Entah itu himpunan, entah itu organisasi yang lain gitu. Kita cari aja teman kita yang bisa kita jadiin tuh mereka itu seperti keluarga kita. Karena sendiri itu tuh nggak enak. Sendiri tuh nggak enak ya. Jadi ya apa-apa bareng-bareng aja sih biar nggak kesepian aja gitu. Berarti ini udah sering ngalamin homesick nih Mas Davan ya? Udah alhamdulillah itu aku homesick cuma di semester 1 itu aku bener-bener kangen sama keluarga aku bener-bener nggak bisa tidur ya, pernah nangis juga karena kangen. Kayak sedihnya, yang paling sedih itu ketika kita ngekos, kita ngerantau itu apa-apa sendiri, bener-bener apa-apa sendiri. Sampai kakakku dulu juga kan ngerantau juga di Lampung ya, kakakku ya, dia dari Tangsel ke Lampung dengan benar-benar beda budaya kan. Kalau misalnya Jakarta ke Jawa kan ya masih Pulau Jawa juga, tapi ini Pulau Sumatera yang benar-benar beda itu. Yang kayak bikin dia nggak tahan itu ini kan, dia cewek ya, kakakku cewek. Nah dulu dari kecil sampai gede umur dia ya sampai SMA lah, dia itu kalau itu kan takut sama kecoa ya. Ya takut sama kecoa ya, kan cewek-cewek kan biasa takut banget sama kecoa, apalagi yang terbang gitu kan, itu kan itu itu kayak nggak cewek dong deh, cowok juga takut sama kecoa terbang. Nah kan apa-apa kan pas dia deket sampai SMA itu kan yang ngusir itu kan biasa aku atau enggak ayahku gitu kan. Tapi ketika dia ngekos sendiri itu dia ngusir sendiri gitu, deep banget gitu. Deepnya tuh dia sampai nelfon, mah sini ada kecoa gitu. Kakak takut gitu. Terus mamaku ya dengan bilang kamu harus apa-apa bisa sendiri, saking kamu harus bisa ngusir kecoa itu, kamu harus bisa gitu, harus bisa sendiri lah pokoknya gitu. Masa mama mau kesana gitu, coba ngusir kecoa doang gitu loh. Jadi kayak ya alhamdulillah sih sampai sekarang homesicknya belum kerasa lagi sih gitu sih. Karena banyak nemu keluarga baru juga. Iya. Karena kayaknya kalau udah kita dewasa tuh apa ya? Ya kita gampang gitu nemuin kayak rumah kita gitu loh. Rumah belum tentu rumah gitu loh. Rumah bisa kalau udah dewasa ini, aku nganggep ya rumah itu bisa orang, bisa himpunan, bisa temen. Jadi alhamdulillahnya walaupun aku jauh dari rumah, tapi aku ada rumah di sini. Siapa? Bagi skill kali ya. Salah satu himpunanku gitu. Kalau dari aku sih mungkin sama sepi awal-awal kemarin pas sahur sendiri kan. Iya, Muhammadiyah nih Muhammadiyah. Oh, Muhammadiyah ini kan yang duluan ya yang ada pemerintah. Oh dia satu.
ada sedikit sedikit banget. Masih belum jualan ya? Iya. Masih banyak yang belum jualan. Muter tahu dari belakang langsung kayak, itu kok banyak jualan. Balik langsung kayak, aku langsung trauma langsung balik ke Klaten. Pas bukanya langsung balik ke Klaten. Siapa? Oh siap. Sedih banget sih. Sedih banget kan, sedih banget. Sedih. Sepi banget. Aduh. Apa sendiri tuh benar-benar nggak enak. Kalau aku sih karena di kosan itu banyak kan jadi nggak sih. Nggak ini ya. Sebenarnya alhamdulillah. Iya alhamdulillah. Kalau ini kayak aku sendiri, aku nggak mau di sini lagi. Kalau kalian kosnya di mana? Di Jalan Bima Sakti 4. Bima Sakti 4. Kalau Elisa? Ini gerbang belakang nyebrang ada gang kabut. Oh gang kabut. Oh di situ ya. Jadi mau nyari makan juga gampang. Gampang tinggal jalan ya. Iya. Nyari tajil juga banyak di situ. Iya benar-benar. Kan bukannya tadi jauh dari keluarga ini. Kira-kira Mas Dapa nantinya bakal balik pas lebaran nggak? Tahun ini. Kayaknya enggak sih. Iya. Iya. Kenapa harus balik? Ya faktor utamanya ya kan. Oh jadi sedih. Aku faktor sedih. Artinya soalnya sedih ya itu ya. Apa tuh faktor utamanya bukan karena organisasi apa ya. Karena aku udah nggak organisasi juga. Tapi aku masih ada kontrak kerja. Jadi itu kontrak kerja aku kan emang di Asalam itu ada kontrak season lebaran. Jadi emang kita itu dibutuhinnya ya pas lebaran ini. Tuh. Nah kan udah aku tanya-tanya juga sama karyawan di sana tuh sama supervisorku dan lain-lain. Aku nanya kayak lebaran buka nggak sih gitu kan? Lebaran libur. Tapi besoknya langsung buka. Nah, besoknya buka dan H-1 itu tetap buka. Oh, berarti cuma hari aja. Nah, jadi taruh kan lebaran itu kan kalau nggak salah tanggal 3 ya. Tanggal 3 atau 4 ya. Iya. 2 tanggal 3 gitu kan. Nah, tanggal 2-nya masih buka, tanggal 4-nya itu juga buka. Jadi libur cuma sehari. Nah, kan aku kalau misal mau pulang itu 12 jam perjalanan. Ke Banten ya. 24 jam ya? Iya, sampai 24 jam dan sekalinya pulang itu mau habisin duit itu biasanya ya. Itu 250. Iya, crossing ya. Iya, crossing atau enggak kereta kan juga 200-an ya yang ke Gambir tuh. Nah kan PP itu aku 500. Ya kan? Ya daripada aku nyusahin orang tua, terus daripada aku juga kehabisan duit di sini ya kan. Jadi ya udah aku lebaran ini ya coba di sini dulu gitu. Ini pertama kalinya nih. Pertama kalinya, first time ya lebaran di ini. Ya kayaknya sih nggak pulang gitu. Tapi ya insya Allah gitu kalau misal ada kebijakan yang lain gitu. Misal liburnya 5 hari gitu. Masih mending ya. 5 hari masih mending aku ya pulang gitu. Soalnya kan kontraknya itu nggak jauh juga dari lebaran kan lebaran tanggal 3 dan aku selesai kontrak itu tanggal 7. Jadi aku mikirnya ya udahlah 12 aja sekalian, aku tanggal 7 tuh ya udah aku sekalian pulang gitu. Semoga secepatnya Mas Dapa bisa bertemu dengan keluarganya. Iya. Hilang ya. Semoga kebijakannya juga nanti bisa lebih Muslim friendly gitu ya. Muslim friendly ya. Muslim friendly. Muslim friendly. Kalau lebaran di rumah kan? Di rumah. Alisa di Banten ya? Iya. Iya, insyaallah. Reza di Klaten. Langsung balik ya. Iya, Laju bisa ya. Jauh banget loh. Jauh banget. Wah seru banget tuh bahasa kita hari ini sampai kita lupa kalau udah di penghujung acara nih. Aku juga mau ngucapin terima kasih kepada Mas Dapa karena sudah berkenan hadir dalam acara ini. Iya, sama-sama. Aku juga mengucapkan terima kasih buat Reza yang udah jadi podcaster dan terima kasih juga buat Elisa lancar-lancar untuk kuliah dan juga puasanya dan terima kasih untuk Himanomi tahun 2022 khususnya Metinko. Terima kasih Pak Kabit, Pak Asbit, Pak Bu, Bu Asbit dan staf semuanya semangat untuk menjalani poker di puasa. Semangat juga ibadah puasanya, semangat kuliahnya, jangan sampai kendor dan semangat untuk poker yang selanjutnya. Terima kasih banget nih buat Bapak mantan Kahim ya, yang udah ngasih insight ke aku, Reza dan juga teman-teman sobat suara yang suka daging banget. Kalau kata Anda tuh sih
super daging banget itu artinya berbobot banget gitu materinya. Oke, buat sobat suara juga jangan lupa subscribe ya YouTube-nya Himanomi karena bakalan update terus nih. Update terus tentang podcast yang lebih keren ya tentunya. Iya, bener banget, lebih keren. Dan juga jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. Dan jangan lupa juga pantengin Spotify-nya Himanomi karena Himanomi juga punya Spotify. Kami dari Perwakilan Himanomi juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di podcast selanjutnya.